pun yang punya anak di usia-usia seperti itu, usia tamyiz, usia 6, 7, kalaupun mereka tampak nakal, jangan prasangka buruk kepada Allah dan jangan merasa terpuruk amat, tapi juga jangan dibiarkan. Biasanya kayak aktif itu adalah mungkin bentuk dia sebenarnya punya sesuatu, ada cerdas mungkin, ada bakat, ada kemauan. Maka di saat Anda punya anak semacam itu, jangan salahkan anak, jangan terpuruk, tapi Anda yang harus sadar, karena Anda sepertinya tidak bisa menyalurkan kelebihan anak Anda ini. Berarti Anda yang perlu disalahkan. Maka dia punya bakat, dia cerdas, punya kreatif, dia bisa ngapain, bisa jebol apa, bisa ini. Karena mungkin selama ini orang tuanya tidak pernah memperhatikan sisi ini. Maka di sana ada pakarnya, ahlinya, menyalurkan, dikasih kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, makanya bentuk mainan-mainan itu kalau anda memberi itu hendaknya mainan yang positif dong. Anak kecil tuh waktunya main, dan kita pun kadang harus belajar dengan anak kecil ya urusan main. Anak kecil itu kalau main serius, betul kan? Cuman kita tuh manusia dewasa itu ngerjain pekerjaan penting, main-main. Ini ketukar betul model kita ini. Anak kecil kalau lagi ngumpet itu berjam-jam, bermenit-menit tuh serius bener. Ini bapaknya ngerjain serius urusan anaknya main. Seperti itu. Jadi kita perlu, makanya kalau ada anak punya, ini perlu kita koreksi diri kita sendiri. Kita harus buat perubahan. Anakku ngomong kasar, bisa jadi kita juga pernah kasar kepada suami, kepada istri, atau kepada yang lainnya. Anakku, saya lebih senang untuk koreksi diri daripada koreksi anak. Adapun anak, selagi Anda sudah koreksi diri, Anda akan buat perubahan. Dikatakan rasanya, aku mengajaknya dengan kelembutan. Kelembutan di saat mengajak tidak akan menjadikan dia lembut, selagi pergaulan kita adalah tidak lembut. Kalau kita setiap harinya tidak lembut, kok giliran ngajak kok lembut? Apa artinya kelembutan waktu ngajak? Kita perlu lembut, itu hakikat perilaku kita lembut. Lembut dengan istri, lembut dengan suami, lembut dengan, ini masalah pendidikan. Anak itu perlu disentuh emosionalnya dengan kasih sayang orang tua. Biasanya anak yang lepas kontrol emosionalnya itu anak yang kurang kasih sayang orang tua, kurang perhatian orang tua, sehingga dia cari-cari perhatian. Maka dengan nakal itu dia akan memuaskan keinginannya untuk dapat perhatian. Tidak ada yang lebih indah daripada menampakkan kasih sayang orang tua, baik bapak maupun ibu, kepada anak. Dengan cara apa? Luangkan waktu untuk mereka. Tanamkan kasih sayang kepada mereka. Peluk mereka, cium mereka, bergurau dengan mereka, senyum di muka mereka. Itu akan menumbuhkan kepribadian yang baik bagi si anak. Kebanyakan anak yang nakal itu gara-gara kurang kasih sayang dari bapak ibunya. Bapak ibunya cerai mungkin, bapak ibunya siang malam berkelahi di depan anak itu mungkin, bapak ibunya nggak ada perhatian kepada anak, anak dititipkan kepada baby sister, anak dititipkan kepada pembantu yang tidak sayang dari hati nurani, sehingga anak itu tumbuh kurang kasih sayang orang tua. Dampaknya seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mencium cucu beliau Sayyidina Hasanul Husain, ada Arabi heran. Kalau ya Rasulullah, kau bertahu kau cium mereka? Nabi
Nabi balik heran. Kenapa? Anak punya anak 10 ya Rasulullah, nggak pernah anak cium mereka. La haula wala quwata illa billah. Anak punya anak 10, satu pun tidak pernah anak cium mereka. Enggak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadi rahmah, ini rahmah. Mada asna idza nuzi'ar rahmah min qalbik." Apa yang bisa Anda perbuat kepadamu kalau Allah ngambil rahmat itu di hatimu? Man la yarham la yurham. Yang enggak rahmat enggak dirahmati. Kalau sama anaknya aja enggak rahmat, apalagi sama orang. Artinya tunjukkan kasih sayang kepada anak, cium, gurau, peluk, ya, itu akan menumbuhkan kepribadian yang indah. Dan perlu diperhatikan, jangan sampai kita menjadi sebab kecemburuan antara anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum." Takwalah kamu kepada Allah dan berbuat adil kamu kepada anak-anakmu. Tunjukkan kasih sayang kepada semuanya. Tunjukkan perhatian kepada semuanya. Walaupun semua orang tua pasti punya condong lebih cinta kepada salah satu anaknya. Itu kudrah ilahiyah. Itu nggak bisa dipengaruhi, nggak bisa dirubah, gitu. Karena anak ini nurut, karena anak ini selalu taat, karena anak ini selalu membantu, sehingga orang tua itu sayang kepada si anak ini. Tapi jangan ditunjukkan kepada saudaranya yang lain. Jangan kita orang tua menjadi sebab anak kita iri dengan yang saudaranya yang lain. Karena hormat itu dipanggil dalam bahasa Arab dengan abati namanya. Ya abati, abati, abati. Makanya di Quran selalu ketika ayah manggil anak bunai, anak respon ke ayah itu abati. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Pa, atas hormat Nanda dan sayang Nanda pada papa, di mimpi tadi lihat. Ceritain mimpi aja penuh dengan hormat dan rasa sayang pada orang tuanya. Bagaimana sayang dan hormat muncul? Karena orang tua memberikan sayang pada anaknya. Makanya kalau antum ingin dihormati, disayang oleh anak, berikan penghormatan dan sayang kepada anak. Maka muncul kaidah dalam hadis, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Bukan golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang besar. Jadi kalau yang besar ingin dihormati, sayangi yang kecil. Anak antum sayangi, cucu sayangi. Begitu sayang muncul, hormat muncul, nanti dari anak ke orang tua pun akan muncul rasa yang sama. Jadi kalau antum misalnya tidak dapat penghormatan dari anak, jangan dulu marahi anak. Coba cek, coba apa yang telah antum berikan dalam perjalanan anak itu sampai dia punya sikap demikian terhadap antum. Itu poin besarnya. Ditangisi dulu sikap antum sebelum antum memarahi anak atau hal yang lainnya. Kadang-kadang mohon maaf, antum lebih senang misalnya, maaf, terhilangkan waktu dengan keluarga atau anak-anak dibandingkan dengan kehilangan sekejap dengan handphone antum. Seharusnya handphone yang dibanting, bukan anak yang dimarahi. Ya, dalam tanda petik ya. Ini hanya kisah-kisah untuk mengingatkan kita saja. Nah, ini pertama. Pada anak yang usia sekian, seperti ini nanti 5 tahun, ya masuk 6 tahun, belum ke akal balik. Sayang itu lebih disampaikan. Sayang, sayang, sayang. Dan pendidikannya simpel, masuk pada dunianya. Jangan digambarkan pada jawaban orang dewasa, nggak akan nyambung. Ya, 2, nanti kita jawab ini. 2, itu sudah mulai masuk ke level balik. Ya, menjelang balik. Kalau yang seperti itu, maka sayang sedikit kurangi, masukkan perintah. Makanya Luqman ketika mengajarkan anaknya, itu mulai ke perintah. Sayangnya muncul, tapi perintah muncul. Quran surah ke-31, surah Luqman, ayat 13 sampai dengan ayat 19. Di bawah 21. Ya. 13 sampai 19 di bawah 21 Luqman. Baik, lihat kalimatnya teman-teman sekalian, kanan sebelah bawah. Ya, wa idh qala Luqmanu libni wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Kalimat la tusyrik diawali dengan panggilan bunay. Bunay dulu, sayangnya masih ada, tapi perintah muncul. Apa perintahnya? Jangan berbuat syirik kepada Allah. Ukurannya sudah naik. Ya, sudah mulai naik, sudah mulai paham, perintah muncul. Tapi kalau pada anak-anak yang sifatnya belum paham dengan nalar itu, maka nggak usah ada perintah. Bingung dia. Jangan musik ya. Musik itu apa, Papa? Antum yang capek. Maka antum jangan libatkan perangkat di rumah yang mengajarkan dia pada kemusyrikan. Acara kartun yang dia tonton, TV yang dia lihat, jangan hadirkan nuansa kemusyrikan. Hadirkan yang acara-acara kebaikan, nilai-nilai keislaman, bacaan-bacaan dia jauhkan dari kemusyrikan, pakaian-pakaian dia jauhkan dari kemusyrikan, yang ditempel di dinding jauhkan dari kemusyrikan. Itu caranya.
menghadirkan pada anak yang di bawah level tadi. Kalau sudah naik, dia mesti mulai menangkap pernyataan, maka sampaikan, ya bunayya aqimis sholat, tunaikan sholat, tapi kalimat dimulai dengan bunay. Jadi bagaimana caranya mengajarkan pada anak sholat, anak senang. Bukan cuma disuruh, tapi dia punya kesenangan gitu. Nah di bawah level itu, jangan usah ada kalimat, nah sholat dia belum paham.